Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kemarin kita bahas bahwa hati tidak bisa kita akses kalau tertumpuk keburukan terus-menerus. Maka mengakses hati adalah kita membersihkan hati. Ada banyak cara. Berzikir, kemudian terus berbuat baik. Dan yang kunci, kalau kita mengacu pada sabda Rasul, jangan berbohong. Pembenaran otak atas perbuatan yang kita lakukan, itu kita sedang membangun kebohongan. Dan kebohongan itu bisa bertumpuk-tumpuk. Dan dalam rentang waktu, kebohongan itu kita anggap kebenaran. Dan itu bukan secara individual, secara sosial itu menjadi strategi, metode untuk memanipulasi kesadaran masyarakat. Sehingga waktu itu seorang pemikirnya Hitler mengatakan, kalau Anda bangun kebohongan itu terus-menerus, orang akan meyakini kebohongan itu sebagai kebenaran. Dan itu dipraktekkan sampai sekarang di sistem politik manapun dengan cara yang bagaimana. Kita sebagai masyarakat tidak punya alat untuk mengenali apakah ini kebohongan apa enggak. Karena otak kita didesain lewat informasi yang masuk itu untuk meyakini kebohongan itu sebagai kebenaran. Kalau kita pakai ini, maka kembali ke Imam Ghazali. Kita harus sadar terus-menerus untuk membersihkan diri. Dan menyadari ketika melakukan sesuatu sebagai dosa, menyadari dan menutupnya, bertaubat. Dan tidak usah membuat pembenaran apapun. Karena manusia selalu terpancing untuk membuat pembenaran atas tindakannya. Tujuannya untuk merevisi supaya keburukan itu diterima sebagai kebaikan. Ini secara individual kita lakukan terus-menerus. Ketika Anda ketahuan melakukan perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, Anda akan cepat-cepat memperbaiki narasinya, seolah-olah itu perbuatan yang tidak sengaja, yang macam-macam, bisa macam-macam, bahkan menyalahkan pihak lain. Sehingga Anda menipu diri sendiri. Orang lain akan ikut tertipu kalau dia tidak punya kepekaan. Itu proses yang selalu terjadi secara sosial. Potongannya adalah ketika menemukan orang yang mampu mengakses hatinya. Sehingga hadis Rasulullah, Istaqti qalbi itu berjalan. Tanyalah hatimu, kalau kamu akan melakukan sesuatu, apakah itu baik atau tidak. Dan hati itu harus hati yang bersih. Yang selalu mengingat Allah. Kalau tidak, maka kita kesulitan mengakses hati. Dan itu dipakai di banyak peradaban, termasuk di barat, itu follow your heart. Ikuti kata hatimu. Ya, hati yang dicahayai oleh roh, atau hati yang kemudian dikendalikan oleh nafs, oleh syahwat. Kalau kita pakai, benar-benar itu dipakai sebagai cahaya dari roh, maka dia mampu melihat kenyataan itu sebagai mana adanya dan tidak berbohong. Kalau kita ingat misalnya bahwa itu ada umat Islam, itu ada penurunan-penurunan yang signifikan. Kalau saya tidak mengatakan mengkritik umat dan lain sebagainya. Anas bin Malik mengkritik sahabat itu, tabi'in, dia mengatakan orang Islam sekarang tinggal sholat saja. Artinya, Anas bin Malik yang sahabat mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya bukan cuma sholat. Satu sistem yang utuh. Tapi waktu itu dia lihat tabi'in itu menangkap Islam hanya sholat kok. Lebih mundur lagi ke zamannya Hasan al-Basri misalnya. Dia mengatakan, Islam sekarang cuma sama kiblatnya.
Jadi sudah bukan soalat lagi, bukan sistem sosial yang baik, keadilan yang baik. Sudah tidak. Karena hatinya sudah berubah. Cermin untuk melihat realitas itu sudah berubah. Jadi kunci kita, bagaimana kita membersihkan hati supaya mampu memahami realitas dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.